Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview materi kurikulum dasar BIMBA AIUEO. Nah, yang pertama adalah apa saja dasar hukum dalam menerapkan metode BIMBA. Dasar hukumnya di sini yaitu ada dua, yaitu yang pertama hak anak dan yang kedua teori belajar dalam psikologi pendidikan. Jadi di dalam teori ini ada tiga, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, yang kedua the law of exercise atau hukum untuk berlatih atau mengulang kembali, dan yang ketiga the law of readiness. Lalu soalnya nomor 2, apa saja metode BIMBA AIUEO? Jelaskan. Jadi metode BIMBA sendiri itu ada 3. Yang pertama, fun learning. Apa sih itu fun learning? Fun learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Ya, jadi anak tidak bosan, tetapi anak senang. Tujuan dari fun learning itu sendiri adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik, secara dari dalam dirinya sendiri. Jika ditanya mengapa sih kita harus menerapkan fun learning, jawabannya adalah karena kita adalah BIMBA. Jadi paradigma yang kita gunakan adalah paradigma BIMBA, dalam dimana proses pendidikan harus berbasis cinta dan kasih sayang, agar setiap anak bisa merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak senang dengan belajar. Lalu siapa sih yang berhak merasakan fun learning? Itu adalah anak-anak yang berhak merasakan fun learning. Dan siapa yang wajib menciptakan fun learning? Itu adalah kita sebagai motivator. Kita harus menciptakan fun learning untuk anak didik kita. Dan siapa yang wajib mengawasi fun learning? Itu adalah tugas dari kepala unit. Lalu metode BIMBA yang kedua itu ada small step system, atau bisa disebut juga dengan bertahap. Lalu apa sih small step system ini? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, afeksi dan kognitif. Mengapa harus small step system? Karena tidak akan ada fun learning jika kita tidak small step system. Jadi antara fun learning, small step system itu saling berkaitan. Lalu bagaimana kita bisa menciptakan small step system? Kita harus melakukan pendekatan individual, baru kita bisa menciptakan small step system. Di dalam proses pendekatan individual ini, kita akan mengetahui afeksi anak, kita akan mengetahui karakter anak, kita akan mengetahui kesukaan anak, dan kita akan mengetahui kemampuan anak. Setelah kita melakukan pendekatan individual, kita akan bisa menerapkan small step system. Dan metode BIMBA yang ketiga adalah individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, kita motivator hanyalah sebagai fasilitator, bukan subjeknya, bukan yang utama. Lalu, apa tujuan dari individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau secara small step system. Ya, balik lagi ya, antara small step system, antara fun learning dan antara individual system itu saling berkaitan satu sama lain. Lalu jika ditanya mengapa sih kita harus melakukan individual system ini? Yang pertama, tidak mungkin bertahap jika kita menerapkannya classical system. Classical system di sini adalah subjek belajarnya adalah kita sebagai motivator, bukan anak. Nah, itu tidak akan bisa kita lakukan. Lalu yang kedua, motivator dalam melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Nah, mengapa kita malah harus melakukan individual system ini? Kita harus melakukan pendekatan ke anak sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Kita bisa menanyakan, Ade suka dengan apa? Ade suka makan apa sih? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya.
Nah, jika kita sudah melakukan pendekatan secara individual, maka kita akan mengetahui kemampuannya ini sampai seberapa sih, kemampuannya ini bagaimana sih. Nah, jika kita sudah mengetahui, kita akan bisa memberi materi sesuai dengan kemampuannya. Nah, seperti itu saja review materi kurikulum dasar Bimba AIUEO dari saya. Apabila banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.